Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera. Saya Pastor Silvester Hasan Marlin akan memberikan renungan untuk hari Senin tanggal 17 Mei tahun 2021 yang diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Mari kita bersama-sama merenungkannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengambil tema untuk renungan kali ini dari kalimat terakhir yang diucapkan Yesus. "Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Kalau seseorang mendengar berita penderitaan, pastilah berita itu bukan berita yang menyenangkan. Akan timbul berbagai perasaan, rasa takut, cemas, gelisah, dan lain-lain. Kebanyakan orang pasti menghindari penderitaan. Penderitaan bukan sesuatu yang dicita-citakan dalam hidup. Bahkan kalau boleh, tidak ada penderitaan dalam hidup. Kalau seseorang mengalami penderitaan, kebanyakan akan menjadi putus asa, kehilangan harapan, kehilangan gairah hidup. Dan saat-saat seperti itu, orang akan sangat mengharapkan penghiburan atau mengharapkan ada orang yang memberikan penguatan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, kepada para muridnya pada bagian terakhir Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa mereka dalam dunia akan menderita penganiayaan. Hal ini adalah bentuk penegasan Yesus kepada para murid bahwa dunia akan menolak Dia dan juga mereka yang akan meneruskan ajarannya. Tentu ini adalah berita yang tidak nyaman bagi para murid, bahkan menakutkan. Tetapi Yesus kemudian langsung memberikan penghiburan kepada mereka, supaya mereka menenangkan hati. Karena dunia yang membuat mereka menderita penganiayaan itu sudah dikalahkannya. Saudara-saudari terkasih, kata-kata ini tentu sungguh menghibur dan menguatkan para murid. Dan inilah yang membuat para murid setelah ditinggalkan oleh Yesus tidak takut kepada ancaman dunia. Yesus juga menegaskan bahwa justru ketika mereka setia dalam penderitaan karena namanya, mereka akan mengalami damai sejahtera dalam namanya pula. Menjadi murid Yesus memang tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan yang kita temukan. Dan saudara-saudari, tantangan itu datangnya dari dunia. Ajaran Yesus memang sangat bertolak belakang dengan ajaran dunia ini.
Di saat dunia menikmati penindasan terhadap orang-orang miskin, Yesus justru mengajarkan kita untuk berpihak pada orang miskin, option for the poor. Di saat dunia menikmati korupsi, kolusi, dan nepotisme, Yesus mengajarkan kita budaya kejujuran. Di saat dunia mengagung-agungkan tindakan balas dendam, Yesus mengajarkan kepada kita pengampunan dan belas kasih. Dan saudara-saudari terkasih, sebagian besar dunia membenci ajaran-ajaran seperti itu, sebab mengusik kenyamanan mereka yang menikmatinya. Dan itulah yang mendatangkan penganiayaan bagi para murid Kristus. Tetapi Tuhan menguatkan kita untuk tidak takut dan terus memperjuangkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkannya. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus, kita tidak perlu takut akan dunia ini. Mari kita berjuang terus untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Maka dunia pasti tidak bisa mengalahkan kita. Sekarang, apakah kita mau? Semoga dengan perkataan Tuhan hari ini, kuatkanlah hatimu, kita semakin berani untuk menyuarakan kebenaran dan kebaikan di dunia ini. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua.